kasih, damai Kristus menyertai kita. Setan bukanlah mereka yang menyalibkannya, melainkan engkau yang bersama mereka menyalibkannya dan masih tetap menyalibkannya dengan berpuas diri dalam perbuatan jahat dan dalam dosa. Oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Kitab suci hendaknya kau baca senantiasa dan kau renungkan siang malam. Peliharalah dan laksanakanlah segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Maka jalan hidupmu akan lurus dan sabda Tuhan akan kau pahami. Diberkatilah dia yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus, imammu, telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Eusebius Hieronymus Sophornius lahir di Stridon, Dalmatia pada tahun 342. Ayahnya Eusebius adalah seorang beriman Kristen yang saleh dan dikenal luas sebagai tuan tanah yang kaya raya. Ia mendidik Hieronymus sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan hidup Kristiani dan kebiasaan kerja keras. Ketika Hieronymus berusia 12 tahun, ia mengutusnya ke Roma untuk belajar ilmu hukum dan filsafat. Studinya berjalan lancar, hanya cara hidupnya tidak tertib karena pengaruh kehidupan moral orang Roma yang tidak terpuji pada masa itu. Untunglah ia lekas sadar dan bertobat dari cara hidupnya yang tidak tertib itu. Pada saat itulah ia meminta dipermandikan oleh Paus Liberius. Rahmat permandian yang diterimanya terus dia hayati dengan banyak berdoa dan berziarah ke makam para martir dan para rasul bersama kawan-kawannya. Pada tahun 370, ia berangkat ke kota Aukelia dan ia tinggal di sana beberapa lama untuk mendapat bimbingan dari Valerianus, seorang uskup yang saleh. Dari sana ia pindah ke kota Antioquia dan menjalani hidup bertapa di padang gurun Cakis di luar kota Antioquia. Berkat kemajuan hidup rohaninya yang besar, ia dianggap layak untuk ditabiskan menjadi imam. Peristiwa itu terjadi di Antioquia pada tahun 379. Setelah menjadi imam, Hieronymus pergi ke Konstantinopel karena tertarik pada cara hidup Santo Gregorius dari Nazianza. Ia memperoleh banyak pengalaman dari Gregorius bagi peningkatan hidupnya. Hieronymus pergi ke Konstantinopel karena tertarik pada cara hidup Santo Gregorius dari Nazianza. Ia memperoleh banyak pengalaman dari Gregorius bagi peningkatan hidupnya. Hieronymus kemudian berangkat ke Roma dan di sana ia menjadi sekretaris pribadi Paus Damasus pada tahun 366 sampai 384. Hieronymus juga dikenal luas sebagai seorang pembela iman dari berbagai aliran bidah dan pembimbing rohani. Dari segala penjuru datanglah banyak orang untuk mendapatkan bimbingannya dalam berbagai masalah ketuhanan dan kitab suci. Di Bethlehem, Hieronymus mendirikan 2 buah biara dan memimpinnya selama berada di Bethlehem. Satu dari 2 biara itu diperuntukkan bagi para biarawati di bawah pimpinan Santa Paula dan kelak oleh Santa Eustakia. 2 biara itu kemudian dibakar oleh para pengikut bidah Pelagianisme. Kendati pun tertimpa kesedihan besar, Hieronymus terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya pada tahun 420. Ia dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus sekaligus sebagai seorang pujangga gereja yang besar. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Hieronymus. Semoga Tuhan memberkati lewat perjalanan hidup Santo Hieronymus. Amin. Bacaan pertama. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Pembacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh, aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah.
Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikkan dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tegar yang terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang doa pagi. Dalam Mazmur 88 ayat 14 dikatakan, "Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu." Saya termasuk yang kecanduan menonton drama Korea, atau yang disebut zaman milenial sekarang adalah drakor. Begitu mulai menonton, sukar sekali untuk berhenti. Saya bisa menonton berjam-jam, bahkan bisa bergadang sampai subuh. Jika belum tamat, otak saya sulit dipaksa tidur karena terus membayangkan episode drakor tersebut. Untuk mengatasi hal ini, saya membuat komitmen untuk menonton sesuai dengan waktu doa saya. Jika saya berdoa 1 jam, maka saya bisa menonton 1 jam. Awalnya sih, saya bisa menahan diri melakukan komitmen yang saya buat sendiri. Tetapi hanya bertahan 2 hari, setelah itu bablas deh, kembali seperti semula. Waktu berdoa 1 jam, waktu menonton 8 jam. Nah, suatu hari saya mendengar pengajaran tentang kehidupan doa dan saya memutuskan untuk melakukan doa pagi secara konsisten. Sejak saat itu, saya membiasakan diri untuk bangun 1 jam lebih awal untuk berdoa. Bahkan ketika saya tidur larut karena menonton, saya tetap memaksakan diri untuk bangun dan berdoa ketika alarm berbunyi. Belakangan ini, saya menyadari sejak saya konsisten berdoa, tidak ada ketertarikan lagi untuk menonton drakor. Pernah sih saya mencoba menonton, tetapi baru episode pertama saya sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkannya. Sebab saya percaya
Dalam doa pagi saya, Tuhan memulihkan diri saya dari kecanduan tersebut, yang tidak mungkin saya lakukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Semoga melalui renungan ini, kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan sangat berarti bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.